Pertama tentunya kami menyampaikan rasa keprihatinan kami yang mendalam dan bela sungkawa atas wafatnya anak-anak kita karena kasus gagal ginjal akut ya ini, gagal ginjal akut ini. Tentunya sesuai tugas dan fungsinya, Badan POM melaksanakan pengawasan dan menindaklanjuti aspek-aspek yang terkait dengan produk obat dari permasalahan gagal ginjal akut ini. Sesuai tugas fungsinya, Badan POM melakukan pengawasan sebelum pre-market dan setelah post-market produk beredar. Namun tentunya dalam hal ini juga industri farmasi memegang tanggung jawab penuh untuk selalu menjamin keamanan mutu dan khasiat manfaat produk sebelum atau setelah beredar, sebagaimana yang telah didaftarkan pada Badan POM. Dalam hal ini mungkin karena kami sudah melakukan press release 4 kali ya, dan ini adalah kami akan melakukan press release yang kelima dan merespon terhadap list dari obat-obat yang telah diserahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti, melakukan sampling dan pengujian dan analisa dikaitkan dengan aspek kontaminan EG dan DEG yang kemungkinan ada. Nah, Badan POM telah melakukan beberapa langkah sebelumnya, ya sebetulnya sudah jauh dari semenjak penjelasan publik pertama. Kami sudah melakukan beberapa langkah, sudah diberikan 4 penjelasan publik melalui website dan media sosial resmi. Saya akan mengikuti lagi satu demi satu ya apa yang sudah kami berikan sehingga ada kaitannya dan clear bahwa Badan POM sudah melakukan aspek respon cepat terhadap kasus yang ada. Kami sudah memberikan penjelasan publik pertama pada tanggal 11 Oktober yang dikaitkan dengan adanya informasi 4 sirup obat anak di Gambia, Afrika, dan menyatakan bahwa list dari sirup obat tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia ya. Ada 4 sirup tersebut. Badan POM juga terus memantau karena kaitannya dengan substansi yang ada di dalamnya. Kemudian kami juga menindaklanjuti dengan penjelasan lebih lanjut dikaitkan dengan aspek kontaminasi EG dan DEG. Dan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan ya untuk Badan POM untuk registrasi semua produk sirup obat untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG ya, etilen glikol dan di-etil glikol ya. Kemudian tentunya sebagai langkah kehati-hatian, Badan POM terus menelusuri kemungkinan kandungan DEG-EG yang berasal dari cemaran bahan lain digunakan sebagai zat pelarut tambahan, zat pelarut tambahan pada sirup obat. Jadi sebagai bahan baku sudah jelas tidak boleh, tapi tentunya sebagai pelarut tambahan dimungkinkan DEG dan EG ada karena akibat dari proses senyawa sintetis ya, sintetis kimia proses yang berlangsung sehingga bisa muncul sebagai pencemar. Kami sudah mengeluarkan kembali penjelasan publik ketiga pada tanggal 19 Oktober merespon terhadap perkembangan informasi dikaitkan dengan cemaran DEG dan EG, bahwa cemaran DEG dan EG dapat berasal dari gliserin atau propilen glikol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan pada obat. Badan POM juga telah menetapkan batas maksimal EG dan DEG pada kedua bahan tambahan tersebut sesuai dengan standar internasional. Kementerian Kesehatan juga telah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya gagal ginjal akut atau akut kidney injury ini belum diketahui dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut yang dilakukan bersama Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian juga semua industri farmasi yang memiliki sirup obat beresiko mengandung cemaran EG dan EG diminta untuk melaporkan hasil pengujian mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan produknya. Selain daripada itu juga industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain seperti mengganti formula obat dan atau bahan baku jika diperlukan. Jadi ini sudah kami himbau sebelumnya. Dan proses berlanjut, Badan POM juga melakukan penelusuran berbasis resiko, sampling dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Itu sudah dilakukan, jadi
jauh sebelum 19 Oktober ya, sejak awal, sejak kapan mulai dilakukannya? Sejak awal. Ya. Tindak lanjut terhadap produk dengan kandungan EG dan DEG apabila ditemukan melebihi ambang batas aman, kami akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik, atau pencabutan sertifikat CPOB dan penghentian sementara kegiatan iklan serta pembekuan izin edar atau pencabutan izin edar.